semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Rita, kenapa Rita? Sakit? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik, ini merupakan pertemuan pertama di mana kita akan menginjak ke bab 1. Apa itu materi bab 1? Yaitu hakikat biologi sebagai ilmu. Nah, hari ini merupakan pembelajaran pertama kalian di SMA, di mana kalian biasanya hanya belajar IPA. IPA itu terbagi menjadi 3 kan, ada kimia, biologi, fisika. Namun ketika di SMA, ini ketiganya itu dipisahkan. Nah, pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran kali ini, oleh Ibu, kalian akan mempelajari mata pelajaran biologi, di mana biologi ini merupakan mata pelajaran ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, di mana kita akan mempelajari tentang semuanya tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sebelum ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran kali ini akan menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran TGT atau Things Game Tournament, di mana nanti Ibu akan menggunakan sebuah media pembelajaran yaitu roda berputar yang telah Ibu siapkan. Nah, diharapkan juga siswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup biologi sebagai ilmu, di mana ada tentang permasalahan biologi, ada tentang ekosistem, ada cabang-cabang ilmu biologi, ada manfaat biologi dari berbagai bidang seperti pada bidang pertanian, bidang kedokteran, bidang industri, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sama-sama bedah materi itu. Nah, pembelajaran pertama akan segera dimulai. Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok. Silahkan kalian berhitung 1-4, nanti sesuai angka yang sama itu bergabung dalam satu kelompok. Silahkan, apakah sudah? Jika sudah, silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan membagikan suatu masalah kepada setiap kelompoknya. Lalu tugas kalian adalah identifikasi masalah tersebut. Kalian cari dari referensi manapun apa permasalahan itu, kemudian apa penyebab dari permasalahan itu, permasalahan yang Ibu kasih, kemudian bagaimana sih proses terjadinya masalah itu, dan bagaimana solusi dari permasalahan itu. Silahkan kalian diskusikan bersama-sama dan cari sebanyak-banyaknya referensi, bisa dari internet, bisa dari buku biologi, buku paket yang kalian bawa, sebanyak-banyaknya. Nanti setelah diskusi itu selesai, akan ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya, supaya teman-teman yang lain saling mengetahui antar permasalahan dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Tidak hanya mengetahui permasalahan di kelompoknya saja. Silakan Ibu beri waktu 20 menit untuk berjalannya diskusi tersebut. Baik, apakah sudah diskusinya? Karena waktu sudah menunjukkan 20 menit berjalan. Itu tandanya waktu diskusi telah habis. Silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan perwakilan kelompoknya maju untuk menyampaikan. Silakan kelompok selanjutnya. Silahkan kelompok terakhir. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Dan ini sangat Ibu apresiasi, karena luar biasa sekali kalian dengan waktu 20 menit yang telah Ibu sediakan dapat memecahkan masalah yang telah Ibu kasih. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan sedikit dasar teori yang akan menjadi dasar pembelajaran biologi kali ini. Baik, harus kalian ketahui bahwasannya masalah yang tadi telah Ibu kasih merupakan permasalahan dalam bidang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi organisme dengan lingkungannya.
di mana permasalahan itu dapat timbul dikarenakan oleh ulah-ulah manusia. Di antaranya ada banjir, tadi kan yang dari kelompok 1, kemudian dari kelompok 2 ada kerusakan hutan, itu dapat disebabkan oleh kebakaran hutan dan lain sebagainya. Kemudian dari kelompok 3 ada polusi udara, di antaranya yang terjadi di jalan raya, itu disebabkan oleh kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Kemudian yang ketiga itu ada sungai tercemar, dapat disebabkan oleh buang sampah sembarangan yang dilakukan oleh ulah-ulah manusia, seperti itu. Selain itu, biologi juga memiliki banyak manfaat dari berbagai bidang. Yang pertama ada dari bidang pertanian. Nah, di antaranya itu terciptanya obat untuk penanggulangan hama tanaman, kemudian terciptanya vaksin untuk setiap tanaman. Nah, itu merupakan salah satu manfaat biologi dalam bidang pertanian. Kemudian yang kedua, ada manfaat biologi di bidang industri. Nah, di antaranya itu terciptanya makanan probiotik. Apa itu probiotik? Merupakan makanan yang tercipta dari bakteri atau jamur. Nah, bakteri itu tidak semuanya dapat menciptakan penyakit, namun bakteri itu ada yang baik-baiknya yang dapat kita manfaatkan untuk pembuatan makanan, seperti itu dalam proses fermentasi. Contohnya itu ada keju, ada donat, ada yogurt, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada manfaat biologi di bidang kedokteran. Apa saja sih? Nah, diantaranya ada, apakah kalian tahu proses terbentuknya bayi tabung? Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari biologi dalam ilmu kedokteran, dalam bidang kedokteran. Kemudian selain itu adanya vaksin penyakit. Nah, itu merupakan manfaat biologi di bidang kedokteran juga. Seperti itu anak-anak. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada cabang biologi. Nah, harus kalian ketahui bahwasannya biologi itu memiliki banyak cabang-cabang ilmu. Di antaranya ada histologi, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari tentang jaringan pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada anatomi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh bagian dalam. Betul sekali. Nah, itu untuk bagian dalam. Nah, untuk bagian luarnya itu ada morfologi. Nah, merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh bagian luar, yaitu bentuk tubuh ya anak-anak. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jadi pertanyaan Aulia adalah, ada berapa sih Bu cabang ilmu biologi semuanya? Sebenarnya ada banyak sekali, beratus-ratus cabang ilmu biologi ini. Namun seminimal-minimalnya di tingkat SMA kelas 10 ini kalian harus mengetahui 20 cabang ilmu biologi. Nanti Ibu akan cantumkan di proyektor untuk tabel cabang ilmu biologinya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita berlanjut ke pembelajaran selanjutnya. Seperti yang telah Ibu sampaikan di awal, bahwasannya Ibu telah menyiapkan sebuah media pembelajaran, yaitu roda berputar. Ini metodenya games ya anak-anak, jadi kita se-enjoy mungkin, namun tetap ada ilmu yang kalian serap. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan petunjuk cara bermain roda berputar ini. Nanti ada satu orang anggota kelompoknya yang ke depan untuk memutarkan roda berputar ini. Nanti di manakah roda berputar ini akan berhenti? Nah, misalkan roda berputar ini, panah ini berhenti di poin 10. Di sini Ibu telah menyiapkan sebuah soal, yaitu sebutkan 5 ciri makhluk hidup. Nah, nanti sisa anggota yang duduk di bangku itu bisa menjawab pertanyaan ini. Apabila jawabannya benar, dia mendapatkan skor 10. Nanti akan Ibu catat skornya itu. Nah, kemudian setelah satu soal terjawab, itu akan berlanjut ke kelompok selanjutnya sampai roda ini habis. Jadi setiap kelompok itu akan mendapatkan 2 kali kesempatan menjawab soal. Nah, apabila skornya itu paling besar, nanti di akhir Ibu akan memberikan reward untuk kelompok yang memiliki skor terbesar. Baik, langsung saja kita mulai. Silahkan untuk perwakilan setiap kelompoknya. Berarti ada 4 orang ya, karena di sini ada 4 kelompok. Silahkan
kita langsung saja mulai permainan ini. Baik, karena permainannya sudah selesai, sesuai janji ibu di awal bahwasannya bagi kelompok yang memiliki skor paling besar itu akan mendapatkan reward dari ibu. Baik, sesuai yang ibu catat bahwa yang memiliki skor paling besar itu adalah kelompok yang memiliki skor 30, yaitu oleh kelompok 3. Kelompok 3 silakan untuk perwakilannya ke depan untuk mengambil reward dari ibu. Silakan. Nah, sebelum pembelajaran kali ini ditutup, silahkan apakah ada suatu hal yang masih membingungkan kalian? Silahkan ditanyakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, adakah di sini yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini? Silahkan Mulki ke depan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik, terima kasih kepada Mulki yang telah menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini tentang hakikat biologi sebagai ilmu. Nah, untuk pekan depan, karena kita akan membahas tentang virus, silakan supaya kalian membaca-baca dari awal, kalian membuat mind map atau peta konsep tentang virus. Apakah kalian paham tentang tugas untuk pekan depan? Baik, jika kalian sudah paham terhadap tugas pekan depan, marilah kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.